Jae-sung memutuskan menyamar mencari keberadaan wanita bernama Eun-ju ini, namun gagal. Sampai tidak sengaja ketika pulang, ia mendengar suara gedebuk keras di atas tempat tinggalnya dan melihat Eun-ju sedang melakukan kegiatan aneh itu lagi. Akhirnya Jae-sung berhasil menemukan Eun-ju dan mencoba berkenalan dengannya. Hyung-wook sendiri kini menjadi koki di resto milik Rina, di mana ia sangat mahir menggunakan benda tajam itu sampai menghasilkan mahakarya makanannya. Semua pelanggan yang datang terkagum-kagum melihat hasil masakan Hyung-wook yang begitu lucu. Alhasil, restoran Rina kini sangat ramai pengunjung untuk merekam aksi hebat dari Hyung-wook. Ketika pulang, Hyung-wook melihat kalender di mana ada sebuah pengingat untuk datang ke stasiun jam 8 pagi. Ketika Hyung-wook memutuskan ke tempat itu, ia melihat pria yang sedang memanggil-manggil nama pria di sana, termasuk nama dirinya. Kini semua orang dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah lokasi syuting dan mereka di sana adalah seorang figuran untuk sebuah film. Ternyata sehari-hari Jae-sung mencari uang dengan menjadi artis figuran yang bayarannya memang tidak seberapa, namun selalu gagal karena ia selalu diganti. Jae-sung yang hidup sebagai Hyung-wook kini tahu bahwa wanita yang ia lihat di TV rumah Hyung-wook adalah target Hyung-wook selanjutnya. Ia mencoba berusaha mendekati wanita itu dengan berpura-pura tidak sengaja bertemu di berbagai tempat. Anehnya wanita ini setiap hari Kamis selalu keluar apartemen membawa sebuah koper dan menunggu seseorang. Kini Jae-sung bersama Eun-ju lama-lama semakin akrab. Bahkan Eun-ju yang biasa ketakutan kini bisa nyaman berada di dekat Jae-sung. Hyung-wook sendiri sedang berusaha menyelamatkan karirnya menjadi aktor figuran, namun selalu berakhir dimarahi sutradara dan diganti. Sampai ketika mereka syuting adegan laga, di sanalah Hyung-wook mulai bersinar karena kemampuan bela dirinya. Bahkan kini ia diangkat perannya menjadi tangan kanan si pemain utama. Hyung-wook berhasil menjadi pemeran yang lumayan penting dan kini wajahnya terpampang di televisi. Rina dan yang lain begitu bangga melihat kemajuan akting Hyung-wook sekarang. Namun tentu saja aktor utama tidak senang dengan kemampuan akting Hyung-wook yang mulai berkembang. Sutradara kini mengganti alur cerita di mana Hyung-wook akan berperan dengan lawan main aktris utama. Lalu adegan selanjutnya seharusnya aktor utama menghabisi Hyung-wook dengan meninjunya masuk ke dalam lubang yang dalam. Namun karena permintaan penonton, sutradara lagi-lagi mengubah cerita dan menghidupkan kembali karakter Hyung-wook. Orang-orang yang menonton begitu senang. Bahkan kini Hyung-wook dikenal orang-orang dan dimintai tanda tangan. Di satu sisi Jae-sung yang hidup sebagai Hyung-wook tidak sengaja mengangkat salah satu telepon di ruang rahasia Hyung-wook. Ia diminta datang ke suatu tempat di mana ada beberapa pria berjas di sana. Jae-sung ditanyai kapan Jae-sung akan menghabisi Eun-ju, wanita yang menjadi target mereka. Ketika pulang, Jae-sung baru sadar bahwa Hyung-wook adalah seorang agen bayaran dan mengincar Eun-ju. Kini Jae-sung mencoba menguntit Hyung-wook dan nyaris ketahuan.